Shalom, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Saya melihat di TV berita mengenai COVID-19. Jujur kita semakin prihatin karena di Indonesia ini jumlah penderita COVID-19 sudah mencapai angka 22.000 lebih pasien yang terinfeksi COVID-19. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sebagai seorang yang pernah mengalami terinfeksi COVID-19, saya ingin sharing tips-tips berharga sederhana yang saya pernah jalani. Nah, saya berharap hal ini boleh membantu setiap Bapak Ibu teman-teman yang mendengarkan channel ini, supaya tetap semangat dan tetap berpengharapan ketika kita terinfeksi oleh COVID-19. Pertama-tama, di video saya yang pertama, itu banyak sekali yang menanyakan apa sebenarnya gejala yang saya rasakan ketika saya menghadapi COVID-19. Gejala yang saya rasakan itu sama seperti apa yang diberitakan oleh berita. Bapak Ibu teman-teman, yang pertama itu saya mengalami gejala demam selama seminggu lebih tidak berkesudahan gitu ya. Demam saya di atas 38 derajat selama seminggu. Itu gejala yang pertama. Gejala yang kedua, itu saya sudah minum obat. Saya minum obat demam, lalu saya dikasih antibiotik oleh dokter, tapi tidak juga sembuh, begitu ya. Dan kepala saya pusing. Itu gejala yang kedua. Gejala yang ketiga, di awal-awal saya mengalami sakit, dada saya ini sakit. Bukan sesak, tapi sakit. Seperti ada yang menekan di dada saya. Itu gejala yang ketiga. Gejala yang keempat, nah sempat juga saya mengalami diare. Ya, bahkan sempat suatu hari ketika saya diare, kepala saya pusing, saya hampir pingsan di kamar mandi. Untung saya sempat berteriak kepada suami dan dia langsung datang membawa saya keluar begitu ya. Lalu gejala yang kelima, ini tangan saya terasa kram, ya, bahkan susah digerakkan. Nah, Bapak Ibu, itu gejala yang saya alami hingga akhirnya saya diisolasi di rumah sakit di RSUD Tangerang selama 6 hari. Lalu kemudian, puji Tuhan, saya diizinkan keluar dan saya diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, ini tips yang saya ingin bagikan ketika diisolasi mandiri di rumah. Ya, obat tidak ada, obat dari rumah sakit sudah habis, saya mencari ke apotik, tidak ada yang menjualnya. Ya, mungkin sudah dipesan untuk khusus dibawa ke rumah sakit begitu ya. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, saya akan membagikan tips sederhana bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang pertama, tentu saja setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Setiap hari saya menangis kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya pikir ini hal yang penting bagi kita. Ketika kita merasa galau, ketika kita merasa patah semangat, sampaikanlah kepada Tuhan. Sampaikanlah perasaan kepada Tuhan. Sebuah perasaan yang disampaikan kepada Tuhan itu melegakan. Sebuah perasaan hancur yang kita sampaikan kepada Tuhan itu dapat menolong kita. Dapat menolong kita sekalipun belum ada jalan keluarnya. Dapat memperbaiki perasaan kita. Jadi tips yang pertama, berdoalah kepada Tuhan setiap hari. Ungkapkan seluruh perasaan Bapak Ibu teman-teman sekalian kepada Tuhan. Tips yang pertama. Tips yang kedua, nah ini juga saya jalani setiap hari. Setiap jam 6 pagi sampai setengah 8, saya berjemur di luar. Ya, sambil mencuci baju, Bapak Ibu sekalipun tangan saya sakit, saya kram waktu itu, ya, dan saya suka sesak napas, hampir pingsan, tapi saya nekat, saya keluar tiap hari, saya mencuci baju pakai tangan sekalian berjemur. Nah, jangan pernah kita cengeng dengan keadaan kita, ya. Ketika tangan sakit atau apapun yang sakit, jangan cengeng dengan keadaan itu. Kita berjuang, berjemur. Ya, ada yang mengatakan jam 10 baik, ya itu terserah lah. Yang penting Bapak Ibu berjemur di matahari. Saya 1,5 jam saya berjemur di matahari. Tips yang ketiga, minum vitamin C. Vitamin C yang saya minum waktu itu adalah Redoxon yang ada zincnya. Tiap hari satu saya minum. Di apotek sekarang banyak. Lalu tips yang keempat, saya juga minum Neurobion Forte, membantu tangan saya yang kram. Itu juga vitamin yang murah, banyak di apotek. Tips yang terakhir yang kelima, perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan makan makanan bergizi. Gemuk nggak apa-apa, sehat dulu yang penting. Saya sudah naik 2 kilo, nggak apa-apa. Tapi sehat dulu, makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak. Dan makan makanan bergizi yang cukup. Bapak Ibu, itu tips dari saya. Jika Tuhan sudah menyembuhkan saya dengan cara sederhana itu, saya berdoa. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan Bapak Ibu, semua teman-teman yang mengalami COVID-19 saat ini. Dan semua keluarga yang juga sedang berjuang,
Ingat tips saya ini. Cuma 5 tips saja. Serahkan sama Tuhan pergumulan kita. Berjemur, minum vitamin C, minum Neurobion Forte, dan juga makan makanan yang bergizi. Kiranya Tuhan yang sama menyembuhkan kita semuanya. Salam perjuangan, semangat berjuang, jangan pernah menyerah untuk berharap, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.